Ketika dunia sudah tidak bisa memberikan rasa nyaman dan aman yang merupakan sesuai syarat untuk bertahan hidup, apa yang akan dilakukan oleh seorang ayah demi keluarganya? Jawabannya, apapun mungkin dilakukan oleh seorang ayah, bahkan aksi yang tak terpikirkan sekalipun itulah yang menjadi pilihan Cooper. Tawaran untuk menembus dan melintasi dunia asing dia terima. Meski tidak mendapat restu dari putrinya yaitu Merv, tawaran dari Prof. Brand memang sulit untuk ditolak. Selain demi masa depan keluarganya, misi yang harus dia laksanakan bisalah sebagai sarana aktualisasi diri yang sempat terganjal di masa lampau. Selanjutnya, kita disuguhi dengan kisah petualangan yang mencengangkan dari Cooper dan kawan-kawan. Banyak teori disemburkan, keajaiban gambar terpapar di layar secara simultan membuat mata terbelalak dengan balutan musik besutan Hans Zimmer. Apa yang tersaji di layar terlihat grande, rumit, dan kompleks. Tapi kalau kita menyimaknya dengan hati, Interstellar sejatinya sebuah kisah yang amat sangat sederhana. Kisah tentang ayah, segalanya tentang ayah. Interstellar seakan menjadi ajang curhat dari Christopher Nolan tentang apa dan bagaimana menjadi ayah. Ada satu poin, kita berharap kalau Cooper masuk ke black hole dan mati seperti teori-teori yang sudah kita baca. Terserah mau itu singularitas, lembut atau keras atau apapun itu, kita merasa itu yang seharusnya memang terjadi. Dan biar manusia di bumi yang coba menyelesaikan masalahnya sendiri. Akan tetapi, kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Pada saat itu, baru kita sadari kalau kematian bisa jadi akhir, bisa jadi tragedi, atau bisa menyelesaikan sebuah cerita. Tetapi tragedi terbesar yang terjadi di film ini adalah kamu kehilangan waktu bersama orang yang kamu sayangi. Dalam hal ini adalah hubungan antara orang tua dan anaknya. Cooper kehilangan banyak sekali momen Merv dan Tom dewasa. Dia tidak bisa mendampingi mereka dan menemani mereka untuk tumbuh dewasa. Bukankah itu tragedi? Ketakutan seorang ayah atau ibu ketika harus berpisah dari anak-anak mereka. Apalagi di akhir film ketika Merv bilang tidak seharusnya orang tua melihat anaknya meninggal dunia. Interstellar adalah film yang Nolan buat untuk anak perempuannya, Flora. Hubungan itu mewakili plot besar dari Interstellar tentang ayah yang harus meninggalkan anak-anaknya, terutama hubungannya dengan anak perempuannya. Kita dengar bagian itu juga terinspirasi dari hidup Nolan sendiri ketika harus bekerja dan meninggalkan anak-anaknya di rumah. Dari semua film Nolan, Interstellar menurut kita sangat berbeda dengan yang sudah-sudah. Emosi yang kuat di sini hampir tidak ditemukan di film Nolan yang lain. Meski masih mengusung hal-hal filosofis termasuk tentang waktu. Seperti film Nolan lainnya, Interstellar masih mengandung sisi ganjil layaknya yang sudah-sudah. Sesuatu yang mengganggu pikiranmu tapi terasa pas di semesta cerita yang dibangun Nolan dan Jonathan. Interstellar menunjukkan betapa hubungan antar manusia, terutama anak dan orang tua, adalah sesuatu yang kuat dan tak terpatahkan. Menjadi orang tua dan punya anak, selain karena insting primer bertahan hidup dan memaksimalkan fungsi sebagai bagian dari populasi Homo sapiens, adalah pengalaman berharga dan spiritual, sesuatu yang pribadi bagi setiap orang, dan itu merupakan hal yang indah. Mungkin tidak semua orang ingin menjadi orang tua atau bisa menjadi orang tua, tapi di sini, di film ini, anak adalah harapan. Sejauh apapun kita pergi, seberat apapun kita lakukan, itu kita lakukan untuk anak kita. Kita juga mau bahas salah satu scene setelah memasuki black hole. Cooper menemukan Tesseract. Menurut film ini, Tesseract tersebut dibuat oleh makhluk berdimensi di atas kita, sama halnya dengan wormhole. Dan ternyata di black hole ini, Cooper dan robot props menemukan solusi atas persamaan gravitasi pada Theory of Everything yang sedang dirumuskan oleh Merv. Namun untuk mengirim informasi tersebut ke bumi sangatlah jauh dan waktu sangat melambat di black hole. Jadi informasi yang disampaikan props tidak akan pernah keluar dari black hole apalagi sampai ke bumi. Lalu Cooper menemukan cara untuk berkomunikasi dengan Merv yaitu lewat gravitasi, rak buku, dan jam tangan yang diberikan Cooper. Kenapa rak buku? Kenapa Cooper bisa sampai jatuh di situ? Nolan memilih rak buku sebagai simbol dari sesuatu yang berhasil melintasi waktu dan memori yang ditulis bertahun-tahun lalu, bisa sampai dan masih hidup di tangan orang-orang di masa sekarang. Bagi mereka, itu adalah simbolisasi mesin waktu. Cooper bisa jatuh di balik rak buku itu, sebenarnya dia ada di dimensi kelima. Mereka yang membangun dimensi kelima memilih momen-momen Merv di kamarnya untuk ditunjukkan kepada Cooper, agar Cooper lebih termotivasi dan mudah mengerti apa maksud dan tujuan dia dibawa ke dimensi kelima. Film ini juga seakan ingin menunjukkan betapa tidak mudahnya pekerjaan seorang ayah yang harus dia jalani. Banyak sekali ancaman, bahkan taruhannya pun nyawa yang menyebabkan dia tidak bisa kembali kepada keluarganya. Lagian, sebenarnya sang ayah juga tidak mudah hidup jauh dari keluarganya. Ada rasa sakit ketika tak bisa mendampingi dan melihat tumbuh kembang anak-anaknya. Mau bagaimana lagi, semua juga demi keluarganya. Sang ayah tinggal berharap apa yang dia komunikasikan sewaktu masih sering bersama bisa menjadi bekal yang cukup buat anak-anaknya di masa depan. Semua bisikan sang ayah di masa lalu menjadi sebuah panduan di masa depan.
kekuatan memori sejalan dengan teori relativitas ketika dikaitkan dengan waktu. Hal ini sama seperti Nolan yang harus meninggalkan anak-anaknya untuk membuat film. Say goodbye ke keluarganya dan bersama krunya ia berpetualang ke isi dunia lain yang tidak ia ketahui. Ia berpetualang dan tidak tahu apa yang terjadi. Apa yang akan ia temukan di tempat itu? Apakah misi ia sendiri akan sukses nanti? Dan apa dampak yang akan terjadi jika pergi meninggalkan anak-anak? Dan kita tahu resikonya di Interstellar ini. Cooper melewati semua masa-masa dan waktu yang harus ia bagikan kepada anak-anaknya. Yang hanya Cooper tahu, ia menyesal. Namun satu keinginannya adalah ia ingin pulang kembali bertemu dengan anak-anak tercintanya. Di mata kita, Interstellar pada akhirnya menjadi sebuah film tentang ayah. Pendekatan yang diambil Nolan dalam Interstellar mau tidak mau membuat sudut pandang yang terpapar menjadi tidak seimbang. Dinamika emosi dari anak juga kurang tercurahkan dengan baik, bukan sebuah kelemahan ya. Karena menurut kita Interstellar ini memang seputar curahan hati seorang lelaki yang menjadi ayah. Namun tidak perlu menjadi seorang ayah untuk menikmati film ini. Cukup dengan hati kita saja.